Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam perkuliahan virtual. Pada siang hari ini kita akan berbicara tentang bagian awal dari mata kuliah kita tentang pendekatan kuantitatif. Jadi pendekatan kuantitatif itu nanti jenis penelitiannya ya, kita bisa memilih apakah deskriptif, kuantitatif, apakah komparatif, apakah korelatif, apakah asosiatif, atau eksperimen. Itu sesuatu yang bisa kita pilih ya, sesuai dengan mungkin permasalahannya dan atau misalnya orientasi Anda apakah hanya sekedar mendeskripsikan, apakah mencoba mencari perbandingan, apakah ingin mengetahui tingkat hubungan atau pengaruh, atau justru ingin melakukan eksperimen. Nah, itu tergantung pilihan Anda. Ketika kita sudah punya masalah, kemudian masalah itu kita dekati dengan pendekatan kuantitatif, kita mulai mencoba memilih satu persatu dari jenis penelitian kita. Misalnya masalahnya adalah literasi keuangan yang rendah. Maka kita ketika membuat judul deskriptif, kata kuncinya apakah tingkat, apakah kualitas, apakah persepsi. Tergantung ketepatan kata yang ingin kita hubungkan. Misalnya kita deskriptif kuantitatif dengan masalah penelitian tingkat literasi keuangan yang rendah, maka judulnya bisa menjadi tingkat literasi keuangan mahasiswa Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Nah, seperti itu judulnya. Kalau kita memilih komparatif, maka kita akan membandingkan. Misalnya, perbedaan tingkat literasi keuangan antara mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam. Nah, kita bandingkan tingkat literasi antara mahasiswa dari FEBI dengan KPI itu apakah berbeda atau tidak. Berikutnya adalah jenisnya korelatif. Nah, korelatif masalahnya tadi adalah literasi keuangan. Maka kita harus mencari referensi, mencari teori, kira-kira hubungan literasi keuangan itu dengan apa? Nah, misalnya katakanlah tingkat pendidikan. Maka kita bisa membuat judul yang korelatif, hubungan antara tingkat pendidikan dengan literasi keuangan masyarakat di kota mana. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga bisa melakukan riset asosiatif. Nah, contohnya misalnya tadi literasi keuangan yang rendah itu masalahnya. Kira-kira literasi keuangan yang rendah itu dipengaruhi oleh apa? Misalnya adalah tingkat ekonomi misalnya. Ya, tentu kita harus mencari referensi dulu. Ya, ini hanya semisal tingkat ekonomi. Maka judulnya bisa pengaruh tingkat ekonomi terhadap literasi keuangan masyarakat di kota Cirebon. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan riset eksperimen. Jadi kita memberikan suatu tindakan ya untuk perubahan sikap, pengetahuan, mindset, cara pandang dan lain sebagainya, atau keterampilan juga bisa. Nah, misalnya sebagai contoh eksperimennya adalah
eksperimen pre and post test design. Misalnya implementasi diklat keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAI Bunga Bangsa Cirebon. Jadi seperti itu. Jadi intinya dari satu masalah bisa kita dekati dengan jenis deskriptif, kuantitatif, komparatif, korelatif, asosiatif, eksperimen, ya, dengan kata kunci seperti yang sudah disajikan tadi. Kalau untuk deskriptif tingkat, kualitas, persepsi, komparatif perbedaan, bisa juga perbandingan, untuk korelatif hubungan, untuk asosiatif pengaruh atau kontribusi, untuk eksperimen implementasi. Nah, misalnya seperti itu. Dengan demikian Anda bisa mengerjakan tugas-tugas Anda dari masalah penelitian Anda. Silahkan kira-kira dipilih mana jenis penelitian yang akan Anda lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.